Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Muslimin, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Sekaf As-Sekaf, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarat-syaratnya tawaf. Kali ini masuk dalam pembahasan tentang kewajiban sa'i. Sudah kita ketahui bahwa sa'i merupakan rukun haji, begitu pula rukun umroh, yang mana sudah kita bahas bahwa meninggalkan rukun itu tidak membuat hajinya belum selesai, belum tuntas sampai dia melakukannya. Begitu pula berlaku di dalam umroh. Karena itu dalam menjalankan sa'i kita harus menjalankan sesuai dengan syarat-syaratnya agar sa'inya sah, maka haji atau umrahnya juga sah. Disebutkan wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Sa'i yang merupakan rukun haji atau umroh itu dilakukan 7 kali putaran. 7 kalinya dari Safa terhitung 1 ke Marwah, dari Marwah ke Safa terhitung 2, begitu juga selanjutnya. Yang kedua, an yakun wa ba'da tawafin, harus dilakukan setelah tawaf. Jadi sa'i itu rukun yang bergantung dengan tawaf. Gak boleh sa'i dulu baru tawaf, gak boleh. Tawaf dulu baru sa'i. Baik tawafnya itu tawaf kudum ataupun tawaf ifadah. Tawaf kudum itu bagi orang yang datang dari luar kota, dia sudah ihram dari mikot, masuk ke Mekah, baik itu umrah ataupun haji, kemudian disunahkan bagi dia untuk tawaf kudum. Kalau umrah biasanya langsung tawaf ifadah, karena tawaf kudum dhisik, karena langsung jadi satu. Indiraj
tawaf kudumnya masuk di dalam tawaf ifadah, dapat dua-duanya langsung, karena sampai langsung melakukan tawaf ifadah langsung sa'i. Bagi orang yang haji setelah dari mikot masuk ke Mekah, belum waktunya ke Arafah, dia disunahkan untuk tawaf kudum, ya, penghormatan kepada Masjidil Haram, khususnya Ka'bah, bentuk ta'zim kita dengan tawaf kudum. Lah setelah tawaf kudum boleh bagi kita untuk sa'i setelah itu, dan itu afdal menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, sa'i dilakukan setelah tawaf kudum itu afdal daripada setelah tawaf ifadah. Baru setelah itu tanggal 9 ke Arafah, malamnya masuk mulai tawaf ifadah, dia tawaf ifadah tanpa sa'i. Lah diajarkan caranya setelah kita tawaf kudum atau tawaf ifadah sebelum sa'i itu, setelah selesai tawaf istilam kepada Hajar Aswad, sunnah. Setelah tawaf istilam kepada Hajar Aswad. Istilam itu nyentuh, atau kalau memang nggak bisa dengan jarak jauh, ya kisbay lah, itu disunahkan. Tapi sekali lagi kalau kondisi kita posisi ihram untuk zaman sekarang mengkhawatirkan, karena Hajar Aswadnya biasanya dilumuri minyak wangi. Nah kalau kita dalam keadaan ihram, kita nyentuh Hajar Aswad, maka tangan kita kena parfum, kita kena dam nantinya. Kalau memang sudah seperti itu, lebih baik istilamnya jarak jauh aja, kisbay, ya, dengan jarak jauh. Setelah itu sholat. Nah, sunnahnya sholatnya di belakang makom Ibrahim. Nah, sholat setelah tawaf disunahkan di belakang makom Ibrahim. Ini sudah kita bahas. Kalau bisa langsung ya langsung, kalau nggak bisa dari jarak jauh. Yang penting di menghadap ke makom yang menghadap ke Ka'bah, menghadap ke makom yang menghadap ke Ka'bah. Setelah itu doa. Setelah doa pindah keluar ke tempat sa'i melalui bab sofa langsung. Jadi langsung naik ke bukit sofa. Nah kalau sudah tawaf sudah sa'i di sini, nanti setelah tawaf ifadah nggak perlu sa'i lagi. Bahkan mengulangi sa'i saat itu hukumnya makruh. Mengulanginya hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, wa an yabda'a bis sofa, memulai sa'inya dari bukit sofa. Tentunya harus kita perhatikan dengan perubahan bentuk dari zaman dulu, zamannya Nabi ke zaman sahabat tabi'in. Sekarang itu banyak sekali perubahan. Kita harus perhatikan betul-betul naik ke atas, ya, walaupun ada beberapa ulama yang pokoknya di sekitaran bukit sofa gak apa-apa, tapi kita cari amannya yang sepakat semuanya menyatakan sah. Jangan menurut ini sah, menurut ini nggak sah. Ini kan masih membimbangkan kita antara kesan. Walaupun ulama ini ya nggak dianggap remeh, tetap orang yang luar biasa keilmuannya. Tapi untuk menjaga perbedaan, kita betul-betul naik ke bagian bukit sofanya. Itu sangat dianjurkan demikian, ya, sangat dianjurkan demikian. Sampai ke bukit sofa baru dimulai dari sofa. Kenapa kok dimulai dari sofa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita mulai sa'i ini dari sofa atau dari marwah? Maka Nabi menjawab, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya sofa dan marwah di antara syiar-syiar Allah subhanahu
wa ta'ala. Ada buktinya. Kalau sekarang itu mek ketok pucuk edok, dan itu dipagari, nggak bisa kita ngelewati situ. Ya, ngelewati siap-siap aku penjara man. Ya, coba wis aku kepingin pokoknya wis aja. Iki duduk Indonesia. Ya, Indonesia sik toleler gampang sih an. Ndek kono gak ono toleler digeret tuh. Pemaning gede-gede dukur Indonesia wis kadang wis tuwa dicungkrakno jelungup ya sik kobre nantang polisi ini wis aja wis. Cari aman aja. Is mepet ke pagernya, setelah itu turun. Nanti naik lagi ke Bukit Marwah, demikian juga sama. Mek ketok pucuk edok wis pokoke bukit saiki mek ketok pucuk edok. Kemudian wa yakhtim bil Marwah, ditutup di Marwah. Kan mulainya dari Sofa. Dari Sofa ke Bukit Marwah itu 1. Dari Bukit Marwah ke Sofa itu 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah selesai. Nah, baru biasanya di situ dukur, yang gunting. Nah, kebiasaan ini yang harus diperhatikan. Kalau belum tahallul, ojo ngedok rambutnya wong. Kadang bikin tak ketokno kon, dek dhewe durung. Jangan, potong sendiri aja. Ojo sekali-kali, ini bukan rukun, bukan wajib, bukan sunnah. Jangan sekali-kali nerima pinjaman gunting dari orang lain, apalagi orang-orang maaf Bangladesh. Ngeluh mari ngono kan, antara tukaran atau ngetokno duit gede. Lu gak main-main. Kemarin teman saya itu kalau nggak salah 40 real. Pingno 4,5 biro. 1 swidak. Mek motong krek ngono tok 1 swidak. Nang apa barbershop sak pijete sak sampoane ping piro iku? Ping 6 ping 7. Jangan polos-polosan. Jadi orang Indonesia itu harus tegas. Pinjemi enggak, sewa enggak, ngetok dewe kok nang hotel kan nek iso ndek kono ndek hotel enggak apa-apa. Kalau saya biasanya gitu di hotel. Atau ke tukang potong langsung paling 20 real. Larang 10.000. Ya numpak pesawat rek. Koronone numpak pesawat dibandingno karo ndek kene aja. Engko tuku kabeh dikrusno rupiah. Iki sakmene kon. Ya ini bukan negara Indonesia. Aja dipadakno. Tuku aqua misalnya 10 real, kaget 10 real piro 45. Aku di Indonesia itu 2 galon nih. Ya gak tuku mari ngono ngenes uripmu. Gak bisa, jangan diteruskan. Maksudnya itu hanya waspada saja, motong dewe aja sudah, nggak perlu. Nah, sunnahnya nanti potongnya gundul ya, nanti ke sunnahnya potongnya gundul. Nah, dimulainya dari Sofa ditutup ke Marwah. Nah, itu karena Nabi SAW juga pada abis Sofa wa khatama bil Marwah. Dalam sa'i itu disunahkan kita betul-betul al-irtiqa ala Sofa wal Marwah, betul-betul naik ke puncaknya Sofa atau ke puncaknya Marwah, itu dianjurkan. Makanya sekali lagi saya sampaikan tadi, naik ke atas mepet pagere wis sak mentok-mentoke ya, baru nanti turun. Begitu juga selanjutnya. Kemudian zikir nggak wajib ya, masih omong-omongan nggak apa-apa, tapi ya eman kalau tidak gunakan untuk zikir atau doa. Setiap kalinya dibaca 3 ya, kalau terus baca zikir terus itu lebih afdol. Doa dan zikirnya bisa mengambil daripada Al-Quran, atau ketika dia dari Sofa ke Marwah atau Marwah ke Sofa baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar alal hamd, yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana,
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sayyidina Umar dulu memperpanjang bacaan ini, ya dibaca terus sampai berulang kali. Atau kalau enggak ya baca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam wa la a'lam wa innaka ta'lam wa la na'lam wa antal a'azul akram. Kemudian baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dalam sa'i itu disunahkan jalan awal dan akhirnya. Jalan. Lu jenengi sa'i kok jalan? Ya jalan. Di sa'i itu jalan sampai nanti di tengah-tengah. Ya, itu dinamakan dengan mailul akhdar. Kalau sekarang wis ono lampu nih dan ono garisnya wisan, dibuatkan garisnya. Di situ bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki disunnahkan lari. Larinya itu didudukno kok wong kuat. Kenapa? Karena dulu itu orang Islam dianggap lemah oleh orang kafir Quraisy karena miskin, nggak punya kekayaan, kemudian fisiknya lemah, dianggap seperti itu. Sehingga dulu dari antara Bukit Sofa dan Marwah yang kita dianjurkan lari itu terlihat dari rumahnya orang-orang kafir Quraisy, sehingga di situ disunahkan lari bagi laki-laki. Sekali lagi bagi laki-laki, perempuan enggak. Nah, kadang-kadang wong wedok melok-melok, ini sama dengan nyium hajar aswad. Ya, nyium hajar aswad itu perempuan enggak sunnah, melok rebutan pisan, kecuali kosong atau disediakan waktu, monggo nggak ada masalah, tapi sunnah bagi laki-laki. Begitu juga lari saat sa'i itu dari batas yang ditentukan tadi itu bagi laki-laki, itu pun kalau memang kuat dan nggak mengganggu orang lain. Kalau padet misalnya nggak bisa, koyok-koyok Melayu, mek di model Melayu dok, sunnah. Kalau nggak mau aku nggak apa-apa, tapi nggak mendapatkan kesunahan. Ini diantara kesunahannya. Nah, ini diantara kesunahannya. Perempuan nggak sunnah, nggak usah ikut-ikut lari, sudah jalan aja. Diperbanyak membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam wa antal azul akram. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kewajibannya juga disunahkan. Nggak wajib sa'i menutup aurat, tapi ya pakai tutup aurat sunnah. Ya, kalau secara hukum sa'inya menutup auratnya hukumnya tetap wajib, bukan karena sa'i, bukan karena ibadah, karena membuka aurat itu hukumnya haram, jadi menutupnya wajib. Tapi misalkan terbuka itu nggak membatalkan sa'i, beda dengan tawaf. Kalau tawaf terbuka aurat beresiko, kalau sa'i enggak. Kebelet ngentut katanya wudhu, gak usah wudhu. Sa'i sunnah dalam keadaan suci, nggak apa-apa. Masih nggak punya wudhu nggak ada masalah, karena sa'i itu juga bukan bagian dari Masjidil Haram, itu area luar Masjidil Haram. Jadi masalah ngentut di kuno ya gak apa-apa, ya nggak ada masalah. Masjidil Haram ngentut kan hati-hati kan, gak iso ngentut maneh mari ngono. Ya. Tapi jangan diremehkan, karena termasuk tempat yang difungsikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek wis kebelet itu ono gak apa-apa, gak masalah. Yang penting aja sampai mambu. Lek mambu wadah nambun dhewe. Ya, karena mengganggu orang lain hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo barangkali ada pertanyaan dari perempuan juga boleh.